mengalami masa kecil yang diwarnai dengan bermain melipat kertas untuk dibentuk seperti pesawat atau perahu. Tapi sekarang bagaimana kalau mencoba lagi seni melipat kertas dengan teknik yang sedikit lebih sulit? Pajangan-pajangan yang unik dan lucu ini adalah sebuah hasil karya seni lipat yang dinamakan papercraft. Dengan alat tambahan gunting dan lem, Anda memerlukannya untuk menggunting dan menempel kertas sehingga terbentuk satu karakter atau replika 3 dimensi. Mulai dari kendaraan, tokoh kartun, hingga benda-benda yang mudah kita jumpai di lingkungan sekitar. Bahkan di era modern sekarang, ada program-program komputer seperti 3D Max atau Google SketchUp yang bisa digunakan secara digital untuk desain awal. Di Indonesia sendiri sudah ada komunitas penggemar papercraft yang sudah eksis di dalam negeri dan juga internasional. Mereka adalah komunitas peri kertas. Berawal dari sebuah forum internet, kini aktivitas mereka tak hanya berujung di dunia maya saja, tetapi juga sudah bisa memamerkan karyanya ke publik, bahkan hingga sampai memiliki nilai jual yang tinggi. Hasilnya yang sangat apik membuat nama peri kertas dilirik para penggemar papercraft di mancanegara. Bagaimana? Tertarik untuk mencoba seni lipat yang satu ini? Untuk sekedar menghiasi pajangan di rumah atau mungkin menjadi hobi yang menghasilkan uang. Selamat mencoba! MKKB ya, masa kecil kurang bahagia. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Indonesia Bicara kembali hadir di hadapan Anda. Kali ini kita tengah dipenuhi oleh begitu banyak, apa ini ya, hasil karya, bisa saya sebut demikian ya? Iya, mainan. Mainan kertas. Itu dia, ini yakin dari Tapi nggak kelihatan kan kalau dari kertas? Coba yang saya pegang. Nah, jangan salah, yang di belakang A-nya itu juga aslinya terbuat dari kertas. Hai. Oh, Dia bisa bergerak. yang ini udah beda. Oh, udah beda. Luarnya dari kertas, covernya dari kertas. Iya, tapi dalamnya adalah asli. Iya. Iya, kita berdua hadir ke hadapan Anda pemirsa, saya Rizka Indah dan juga Anya Dwinov. Tentunya hari ini kita agak sedikit lebih santai, kita akan membahas tentang peri kertas. Nah, judulnya aja judul peri kertas gitu ya. Ini sebenarnya sebuah replika yang seru, yang mungkin awalnya dari hobi gitu ya. Terus kemudian bisa diwujudkan seperti ini. Ini juga dari kertas gitu kan? Semuanya dari kertas. Oke, kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Di samping saya ini ada Mas Rauf, ya kan? Kemudian ada Anto, ada Roy, dan Mas Robot. Oke. Robot settingannya tidak boleh bicara ya. Dengan gerak-gerak tubuhnya. Tapi menarik kalau kita bilang ini komunitas peri kertas. Ya. Sejak kapan sudah ada, dan kalau tadi jelaskan ini berdasarkan dari hobi, tapi kenapa jadi banyak, berapa banyak anggotanya sekarang? Tapi namanya peri loh. Peri itu kan identik dengan sesuatu yang imut-imut gitu ya. Gitu. Ya, pada awalnya kami dibentuk dari internet, dari komunitas internet kecil-kecilan, merupakan hobi, dan kita sharing lewat internet karena memang tempat sama waktunya terbatas sekali, gitu. Jadi kebanyakan dari kami adalah mahasiswa, orang-orang yang kantoran, dan jarang untuk ketemu. Sebentar. Iya. Ini bukan karya anak kecil, ini maksudnya orang-orang gede gitu yang udah membuat Orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa yang mungkin susah lagi untuk mencari waktu gitu ya, kapan bisa bermain lagi. Jadi diaplikasikan dengan begini. Iya, tapi memang nggak hanya orang dewasa juga gitu, tapi terbuka untuk umum. Jadi komunitas ini terbentuk dulu Mas Julius, Mas Anto, Mas Roy gabung di komunitas online gitu, dan akhirnya memang banyak penggemarnya, banyak yang suka, dan akhirnya kita bikin komunitas. Jadi ini 3 dedengkot sendiri. nih. Iya, dedengkot. Oke, terus sekarang anggotanya udah sampai berapa? Dan mereka biasanya berasalnya dari mana aja? Dari mana aja tuh, Mas Roy? Mas Roy? Apanya asalnya apa nih? Anggotanya sudah dari mana aja dan sekarang totalnya udah berapa? Mulainya sih ya, itu kita mulainya dari regional Jakarta aja dulu. Itu tahun berapa tuh Jakarta? Kita fixnya 2009 ya. 2009. Ini kayaknya si robot kasihan dia udah kepegelan. Robotnya capek ya? Duduk dulu deh. Kasihan. Udah pegel kayaknya. Posenya udah kuat deh, kayaknya capek deh. Udah. Saya
bingung kalau robotnya udah mulai bergerak ya. Iya, iya. Robotnya kemakan Oke. umur biasa. Boleh dilanjutin gimana? 2009. Nah, itu kita baru masih di forum itu. Setelah kita merambah ke dunia per-Facebookan, itu baru dari teman-teman yang lain menggabungkan diri. Jadi mulai ada regional-regional di tiap daerah di seluruh Indonesia gitu. Ada berapa kurang lebih regionalnya? Regionalnya sampai sekarang sih udah 20-an lebih, dan itu di kota-kota yang cukup besar di Indonesia. Jadi nggak hanya di ibu kota provinsi, tapi juga kota-kota lainnya. Ada banyak, Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja, Malang, Gresik. Oh, sudah hampir seluruh wilayah gitu ya. Iya. Coba saya mau ke robotnya ini dulu. Mas Julius. Butuh dibuka atau masih bisa bernafas? Nggak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh kelihatan wujud aslinya gitu ya. Kulit itu sensitif. Oke, mungkin bisa cerita. Ini yang dibuat ini macamnya memang hanya robot aja atau mungkin ada karakter-karakter tertentu gitu yang dibuat dari komunitas ini? Sebenarnya hampir semua benda kita buat gitu. Suaranya kayak meteran robot listrik, ya? kaleng kerupuk kita buat gitu. Saya dari tadi sudah melihat ini ada satu yang menarik. Ah, ya itu. Tabung gas 3 kilogram ya. Tabung gas. Kalau ini 3 gram. Aha, kemudian? Jadi nggak menutup kemungkinan dari anime aja atau kartun, semua benda yang kita lihat gitu. Tapi kadang juga yang paling populer emang anime dan karakter-karakter film itu paling populer. Jadi apapun sebenarnya bisa gitu ya dibentuk, tapi ini lebih banyak Dapat untuk gambarnya itu tadi dijelaskan melalui internet. Iya. Itu hasil ciptaan dibuat sendiri draftnya Iya. atau memang sudah ada tinggal di print? Jadi yang mas-mas di sini, Mas Julius, Mas Roy, dan Mas Anto salah satu desainer juga. Jadi di komunitas kami ini ada yang desainer, ada yang builder. Builder itu yang rakit, kayak teman-teman yang di bawah. Gitu. Ini Dan nih, saya dikelilingi oleh kurcaci kalau ada perinya. lalu ada desainernya. Desainer itu orang-orang yang membuat model kertasnya, di papercraftnya desain dan disebarnya di internet. Oh, di internet. Oke, Mas Anto dari tadi diem aja. Kalau Mas Anto ini biasanya untuk mendesain apa ini yang lebih suka kalau untuk Mas Anto? Saya suka yang bertema urban. Urban. Ya, Kenapa tuh? Jadi karena di sana nggak ada batasan, bebas berimajinasi, dituangkan ke dalam kertas itu lebih bebas. Jadi nggak terpaku ke satu karakter, entah itu anime, robot, apapun. Saya lebih explore untuk bebas aja. Bebas aja, suka-suka. Kira-kira model apa sih yang paling sulit yang pernah dikerjakan oleh teman-teman ini? Yang paling sulit, yang paling seru mungkin Kompleks. gitu ya, terus yang paling kompleks. Yang pastinya sih masing-masing model ada Tingkat tahapannya kesulitannya sendiri sendiri ya. ya. Kompleksnya itu bisa dari perakitannya atau bahkan dari desainnya. Ya, biasanya desainnya kompleksnya ada dua nih. Ada bentuknya yang kompleks kayak robot atau yang figur Gundam segala macam, atau teksturnya yang kompleks. teksturnya seperti? Iya. Jadi Ini tadi saya menarik, ini ada gatot Oh, kaca. ada gatot kaca. Gatot kaca. iya, ini yang buat rekan Mas Anto juga, rekan kami juga dari Bandung, Mas Faisal. Ya. Boleh nggak saya Ini pegang? keren banget. Menarik banget loh. ini. Teksturnya itu sangat luar biasa sekali. Dan kalau misalnya bisa di close up, dia teksturnya sangat detail. Wow. Ya. Detail ya. Jadi nanti ada wayang orang, wayang kulit, nanti ada wayang kertas. Itu untuk pewarnaannya sendiri juga Iya. langsung memang udah di print begitu ya, udah jadi Iya, gitu ya. sudah dicetak. Sudah dicetak ya. Jadi yang penting kita sediakan adalah printer. Jadi sebenarnya tahapan-tahapannya gimana nih? Mulai dari itu didesain, kemudian sampai menjadi seperti ini. Tahapannya apa aja? Nah, itu ini mungkin yang sudah dikerjakan Mas Anto oleh nih, teman-teman yang nih ya. ceritain nih. Ada cerita nggak Mas Anto? Ini Bisa sambil dilihat juga nih Mas Anto nih, Iya, ini teman-teman sambil di sini teman-teman nih juga sedang sepertinya ada yang lagi gunting, ada Iya. yang lagi lem gitu ya, ada yang lagi nempel-nempel gitu. ngomong-ngomong paling muda anggotanya umur berapa? Ada yang memikat saya tuh di situ tuh. Nah, itu Hanya ini masih kecil ya. Itu dia memikat karena umur 9 tahun tapi udah mainan gunting dan nampaknya rapi sekali loh kerjaannya. Saya umur 9 tahun hanya bisa gunting-gunting sampai nggak ada bentuknya lagi soalnya. Nah, banyak itu ada senjata di sini. Iya, Senjata yang cukup besar. Yang ini? Yang itu, ya. Oh. Itu yang bikin mereka. Oh, Hah? Serius? mereka-mereka ini yang bikin. Iya. Oh, hebat. Luar biasa sekali. Dan Ini berapa karyanya- lama? Karyanya nggak karyanya? hanya itu aja. Ini Ada- bayangkan, muka saya sampai ketutup kalau saya angkat. Saking besarnya ya. Karyanya juga ada beberapa lagi. Lebih banyak lagi. Nah, Lebih boleh kita banyak. mulai. Ini tahapan-tahapannya gimana nih? Kalau Baik. kita mulai dari awal sampai dengan nanti sampai jadi seperti ini nih. Dari desain berarti ya. Desain. Kalau untuk Coba kasih robotnya. mendesain suatu model, Oh iya.
kita tuh mencari gambarnya dulu, image di internet, desain apa yang akan kita aplikasikan ke dalam bentuk kertas. Nah, dari situ setelah dapat gambar-gambarnya, dibuat pola 3 dimensi, lalu di breakdown. Setelah jadi dua dimensi itu baru dimulai texturing di situ. Dimulai texturing, Ya, oke. texturing, dari texturing di convert ke dalam bentuk file JPEG atau PDF. Setelah itu baru disebar di internet. Dicetak. Itu kalau untuk seandainya siapapun yang ingin mencetak desain tersebut harus membayar sejumlah uang atau bebas? Nah itu Mas Julius nih, ini biasanya Mas Julius desainer dan dia punya cara sendiri untuk membagikannya. Oh begitu, karena saya tahu ada beberapa perusahaan juga mengeluarkan dengan bahan-bahan yang kurang lebih sama, tapi tuh harganya lumayan mahal. Iya, betul. Iya, gimana nih Mas Julius? Kalau saya mempunyai website, itu dia seperti free magazine. Jadi setiap minggu tuh ada yang baru. Saya buat sendiri lalu saya share free. Jadi orang bisa download Share gratis. free, oke. Free, iya. Gratis. Download gratis lalu print sendiri gitu. Lalu rakit sendiri. Oke. Jadi semuanya free tanpa bayaran. Semuanya ini? Lengkap dengan instruksinya. Yang dipajang di sini ya free semua. Oh, oke. Wow, enak sekali. Lu untungnya di mana nih ya? Itu nanti bisa kita korek-korek gitu ya. Dari mana sisi keuntungannya sebenarnya kalau semuanya free gitu kan. Karena ini juga nggak butuh biaya juga kan ya untuk pembuatannya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi pemirsa tentang komunitas ini. Tentunya ini juga sangat menarik dan mungkin Anda masih penasaran, ingin tahu lebih lanjut. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.